Datang di channel kita Guru Belajar. Nah, kali ini kita akan membahas tentang lingkungan hidup, bagian satu. Ya, bagian satu ini membahas tentang komponen dalam lingkungan hidup. Tapi sebelum itu kita bahas dulu apa sih lingkungan hidup itu. Jadi kalau menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, bahwa yang dimaksud dengan lingkungan hidup itu adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia, serta perilakunya yang memengaruhi alam, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Nah, pengertian lingkungan hidup yang lainnya itu menurut Sugianto adalah seluruh faktor luar yang mempengaruhi suatu organisme berupa organisme hidup atau variabel yang tidak hidup. Nah, jadi kalau kita simpulkan dari kedua definisi tadi, yang dimaksud dengan lingkungan hidup itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup itu, ya baik yang hidup maupun yang tidak hidup, serta saling mempengaruhi. Nah, berdasarkan hal itu ada dua komponen dalam lingkungan hidup, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik itu adalah bagian dari ekosistem atau lingkungan hidup yang terdiri dari organisme hidup. Sedangkan kalau komponen abiotik berarti adalah bagian dari ekosistem yang terdiri dari benda mati atau elemen non-hidup. Nah, contohnya adalah tanah, air, udara, cahaya, dan iklim. Nah, kita bahas dulu yang Oke, kita bahas dulu komponen biotik. Jadi komponen biotik tadi disinggung adalah komponen dalam lingkungan hidup yang berupa makhluk hidup. Nah, komponen ini dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat organisasi dan peranannya. Ya, nah berdasarkan tingkat organisasinya, komponen biotik dapat dibedakan menjadi individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Kita bahas dulu yang individu. Jadi individu itu sebuah satuan terkecil dari organisme. Contohnya itu ada seekor zebra, seekor bebek, seekor ayam, seekor gajah, seekor zebra, sebatang tumbuhan singkong, dan seekor katak. Ya, jadi satu individu. Satu itu namanya individu ya. Satu makhluk hidup namanya individu. Nah, kumpulan dari individu itu nanti akan membentuk yang namanya populasi. Jadi populasi yaitu kumpulan individu yang hidup bersama pada waktu dan tempat yang sama. Jadi kalau ada individu zebra satu bertemu dengan zebra yang lain, kemudian saling berinteraksi pada tempat dan waktu yang sama, itu nanti membentuk yang namanya populasi zebra. Ya. Nah, kemudian kumpulan dari populasi ini membentuk yang namanya komunitas. Jadi komunitas itu adalah semua populasi yang hidup bersama di suatu lingkungan dengan geografis dan waktu yang sama. Jadi kalau di sini ada padang rumput ya. Jadi itu ada komunitas padang rumput itu terdiri dari ada populasi zebra, ada populasi gajah, ada populasi rumput itu sendiri, ada populasi mungkin ada apa lagi ya? Ada jerapah ya. Itu gabungan dari beberapa populasi membentuk komunitas. Nah, gabungan dari beberapa komunitas atau kumpulan komunitas itu membentuk yang namanya ekosistem. Ekosistem itu tatanan kesatuan komunitas secara menyeluruh yang saling berinteraksi. Anggota komunitas melakukan interaksi secara terus-menerus yang saling mempengaruhi dengan komponen abiotik di tempat tersebut hingga membentuk suatu sistem. Jadi kalau ekosistem itu adalah kumpulan komunitas yang saling berinteraksi dengan komponen abiotiknya. Jadi kalau di padang rumput itu ada interaksi antara komunitas
yang terdiri dari populasi zebra, gajah, jerapah, tumbuhan rumput. Kemudian ada interaksi dengan abiotiknya, yaitu sinar matahari, ada air, ada tanah, ada iklim ya. Semuanya membentuk interaksi yang disebut dengan ekosistem. Jadi ekosistem itu interaksi antara komponen biotik dengan abiotik di lingkungan atau geografis yang ada di situ ya. Itu namanya ekosistem. Ekosistem itu ada yang alami juga ada yang buatan loh. Kalau ekosistem alami contohnya antara lain ya sungai, danau, laut, hutan, padang rumput seperti itu ya, itu namanya ekosistem yang alami. Kalau ekosistem yang buatan itu adalah akuarium. Jadi di akuarium itu ada populasi ikannya, ya mungkin ada populasi tumbuhan-tumbuhannya, mungkin ya untuk hiasannya itu ya. Nah, interaksi antara ikan dengan air itu kan abiotik ya, itu membentuk yang namanya ekosistem buatan akuarium. Ya, oke. Nah, kumpulan dari ekosistem-ekosistem itu membentuk yang namanya biosfer. Jadi biosfer itu adalah keseluruhan lapisan di permukaan bumi yang mendukung kehidupan. Termasuk di dalamnya semua ekosistem mencakup seluruh atmosfer, hidrosfer, litosfer, di mana organisme hidup dan saling berinteraksi ya. Jadi lebih luas lagi kalau biosfer. Jadi biosfer itu lapisan kehidupan di permukaan bumi yang meliputi seluruh ekosistem daratan ataupun perairan ya. Itu namanya biosfer. Oke. Tadi berdasarkan pada organisasinya. Nah, komponen biotik itu dapat dikelompokkan berdasarkan perannya. Ada 3 peran, yaitu sebagai produsen atau autotrof, kemudian konsumen atau heterotrof, dan pengurai ya. Nah, produsen itu atau autotrof ya, itu adalah komponen biotik yang dapat menghasilkan makanannya sendiri, seperti tumbuhan, fitoplankton, arkea, atau ganggang ya. Itu makhluk hidup yang bisa memproduksi makanannya sendiri, disebut sebagai produsen atau autotrof. Nah, sedangkan konsumen atau heterotrof itu adalah makhluk hidup yang makanannya bergantung pada organisme lain. Jadi tidak bisa membuat makanannya sendiri. Konsumen itu sendiri dapat dibagi menjadi 4. Ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan konsumen tingkat 4. Konsumen tingkat 1 atau konsumen primer itu adalah kelompok hewan yang disebut sebagai herbivora atau kelompok hewan yang hanya memakan tumbuhan ya secara langsung. Itu kelompok tingkat 1 atau primer. Contohnya adalah sapi, kambing, belalang, itu namanya adalah konsumen primer atau tingkat 1. Sedangkan konsumen tingkat 2 adalah kelompok konsumen karnivora. Jadi yang memakan herbivora tadi sebagai sumber utama proteinnya. Misalkan ada kadal, ada apa lagi ya? Ada musang ya. Nah, jadi dia mengkonsumsi makhluk hidup herbivora, karnivora yang memangsa herbivora secara langsung. Itu konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Konsumen tingkat 3 atau konsumen tersier itu juga disebut sebagai karnivora atau top karnivora karena memakan karnivora yang lain. Misalkan contohnya itu adalah burung elang yang memakan kadal. Ya, itu disebut sebagai konsumen tingkat 3. Karnivora memakan karnivora. Sedangkan konsumen tingkat 4 itu adalah konsumen yang di atasnya lagi. Atau bisa kita sebut sebagai omnivora, pemakan segala. Contohnya misalkan adalah manusia, kera, dan lain-lainnya ya. Dia memakan segala. Ya daging, ya tumbuhan,
Itu konsumen tingkat 4 omnivora. Nah, komponen biotik peran yang ketiga yaitu sebagai pengurai. Pengurai ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu decomposer dan detritivore. Decomposer itu adalah organisme yang menguraikan sisa-sisa organisme untuk memperoleh makanan atau bahan organik yang diperlukan. Decomposer mampu menguraikan zat-zat organik yang lebih kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana. Organisme pengurai ini lalu menyerap sebagian hasil penguraian dan juga melepaskannya kembali ke lingkungan. Jadi zat-zat yang lebih sederhana ini lalu diserap kembali oleh organisme lainnya. Misalkan yaitu produsen. Contoh dari decomposer ini itu adalah bakteri dan jamur. Itu decomposer. Nah, kalau detritivore sama-sama pengurai, namun detritivore itu adalah organisme yang memakan partikel organik atau detritus. Detritus itu merupakan sisa jaringan hewan dan atau tumbuhan yang telah mati atau bangkai ya. Detritivore memakan sisa-sisa organik dan mengubahnya ke bentuk struktur yang lebih kecil ukurannya. Contoh detritivore itu adalah cacing tanah, kumbang kotoran, dan kutu kayu. Itu jadi detritivore ya. Jaringan yang telah sisa-sisa jaringan dari hewan atau tumbuhan itu diuraikan lagi oleh detritivore. Contohnya tadi cacing tanah, kumbang kotoran, atau kutu kayu. Nah, komponen biotik produsen, konsumen, dan pengurai ini membentuk suatu rantai makanan. Produsen dimakan oleh konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 1 dimakan oleh konsumen tingkat 2, dimakan oleh tingkat 3, tingkat 4, dan seterusnya. Konsumennya meninggal atau mati, kemudian diuraikan oleh pengurai detritivore. Ya, itu membantu suatu yang namanya rantai makanan. Jadi rantai makanan itu adalah hubungan antara organisme dalam memperoleh makanannya, yaitu dengan terjadinya proses transfer energi dan nutrisi dari satu organisme ke organisme lainnya. Dalam rantai makanan, masing-masing organisme mempunyai tingkatan trofik tertentu dan memiliki perannya masing-masing. Jadi konsumen itu memperoleh energi dari produsen, jadi memangsa produsen. Nah, pengurai memperoleh energi dari sisa-sisa jaringan pada konsumen yang telah mati. Nah, itu membentuk suatu rantai makanan. Oke, itu kita bahas tentang komponen biotik. Nah, sekarang kita bahas komponen abiotik. Jadi komponen abiotik itu adalah komponen fisik dan kimiawi yang tak hidup, ya. Jadi tidak memiliki karakter atau ciri-ciri makhluk hidup. Komponen abiotik tidak bernafas, tidak bergerak, tidak mengeluarkan zat sisa, tidak beradaptasi, ya. Jadi tak hidup. Contohnya adalah suhu udara, sinar matahari, kelembapan udara, iklim, dan tanah. Nah, sama seperti biotik, jadi komponen abiotik juga ada interaksi antar komponen dalam faktor abiotik ya. Jadi tadi ada suhu berinteraksi dengan udara, berinteraksi dengan air, berinteraksi dengan tanah ya. Nah, interaksi-interaksi ini kemudian kita dapat membahasnya menjadi faktor abiotik utama untuk lingkungan terestrial atau daratan. Jadi ada faktor iklim, edapik, faktor siklus, unsur. Jadi interaksi ketiganya atau interaksi antar komponen dalam abiotik itu dapat membentuk faktor iklim, edapik atau tanah ya, dan faktor siklus unsur. Faktor iklim. Jadi iklim itu adalah kondisi cuaca dominan pada suatu lokasi. Iklim merupakan gabungan dari 4 faktor utama ya tadi komponen abiotik, yaitu suhu, air, dan angin. Jadi suhu lingkungan dapat berpengaruh terhadap penyebaran organisme. Sinar matahari memberikan energi yang menggerakkan hampir seluruh ekosistem karena merupakan sumber energi dalam proses fotosintesis. Dan sinar matahari juga berperan dalam mengatur suhu lingkungan. Kemudian ada air. Air sangat dibutuhkan dalam kehidupan.
Makhluk hidup membutuhkan air dan mendapatkannya dengan berbagai cara. Salah satunya melalui siklus air. Kemudian faktor yang keempat adalah angin. Angin adalah udara yang bergerak karena terjadinya perbedaan suhu. Angin berperan dalam kelembapan, penyebaran biji, menentukan laju transpirasi, dan lain-lain. Jadi hubungan antara komponen abiotik suhu, sinar, air, dan angin itu membentuk yang namanya iklim. Oke, faktor yang kedua dalam abiotik itu adalah faktor edapik atau tanah. Tanah merupakan komponen tidak hidup yang berupa partikel batu, larutan ion, mineral, humus, udara, dan air. Ya, tanah juga berperan penting dalam kehidupan. Tanah merupakan komponen tidak hidup yang berupa partikel-partikel batu dan larutan ion mineral, humus, udara, dan air. Struktur tanah yang berongga-rongga menjadi tempat yang baik bagi akar untuk bernapas dan tumbuh. Jadi keberadaan tanah itu berperan dalam menghasilkan interaksi yang kompleks antara aspek fisik, kimia, dan biologi di lingkungan itu ya. Jadi tanah juga menjadi habitat bagi bermacam-macam mikroorganisme. Sedangkan bagi sebagian besar hewan darat, tanah merupakan tempat untuk hidup dan bergerak. Dengan kata lain, tanah merupakan tempat yang penting bagi biota, yaitu keseluruhan kehidupan yang ada pada suatu wilayah geografi tertentu dalam suatu waktu tertentu. Nah, jadi tanah ini nanti mempengaruhi dalam kehidupan. Kalau terlalu gembur atau terlalu kering, nanti mikroorganisme juga tidak bisa hidup di sekitarnya. Kemudian faktor abiotik yang ketiga yaitu faktor siklus unsur. Jadi unsur-unsur di bumi tersedia melalui suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Siklus itu berlangsung pada unsur karbon, nitrogen, air, sulfur, dan fosfor. Jadi yang penting ya, ada banyak sebenarnya, tapi yang sering dibahas itu ada unsur karbon, nitrogen, air, sulfur, dan fosfor. Nah, ini nanti akan dipelajari pada bab biogeokimia.